Arlojimu menunjukkan pukul 6:30 malam dan sudah waktunya pulang kantor. Tapi masih ada 3 laporan yang belum kamu selesaikan dan 1 penelitian yang harus dibereskan. Kamu memutuskan melakukannya besok. Jadi, kamu berkendara pulang dan tidak memutar ke gym seperti rencanamu pagi tadi. Kamu memutuskan melakukannya besok. Kamu tiba di rumah, mengambil bayam dari kulkas dan menaruhnya lagi di rak atas. Burger beku menjadi menu pilihanmu dan masuklah dia ke microwave. Nyam. Yap, mulai makan sehat diundur saja ke hari Senin. Lalu kamu ingat, kamu ingin ikut kelas melukis online malam ini. Tapi artinya, kamu harus menyiapkan kuas, cat air, dan memasang kanvas. Kapan-kapan aja lah. Lalu kamu mengambil remote TV yang duduk manis di sampingmu dan memilih-milih saluran. Acara aneh apa nih? Pembawa acaranya bilang hidupmu akan segera berubah untuk selamanya. Kamu bisa menjadi orang paling produktif di dunia hanya dengan sekali klik. Kamu agak sinis tentang acara motivasi seperti ini. Kamu bahkan merasa robot vakum tidak ada gunanya. Jadi, kamu memutuskan untuk tidur, saatnya mematikan TV-mu. Ups, jarimu terpleset dan malah menekan tombol ubah hidupmu selamanya. Keesokan paginya, kamu bangun dengan tekad bulat ke kantor secepatnya. Begitu sampai di kantor, kamu membuat sejumlah perubahan besar. Kamu mematikan semua notifikasi aplikasi media sosial dan memindahkan semua ikonnya ke satu folder di tab terjauh di ponselmu. Semua ini cuma butuh 20 detik. Lalu, kamu menghapus email pribadimu dari bookmark di browser. Semua situs web kocak untuk membuang waktu juga kamu hapus untuk selamanya. Semua ini juga cuma butuh 20 detik. Wah, tidak seperti biasanya. Kamu merasa semangat sekali untuk mulai bekerja. Salah satu rekan kerjamu memperhatikan perubahan ini dan bertanya, apakah kamu akhirnya mulai mengikuti aturan 20 detik? Rekanmu bilang, kemalasan adalah sifat mengakar manusia. Otakmu punya pengaturan defaultnya sendiri, sama seperti ponselmu. Salah satunya adalah mengikuti pilihan yang paling mudah dijalani. Untungnya, kamu bisa melatih kembali otakmu dan mengubah pengaturan default ini ke yang baru. Biasanya, semua ini cuma butuh 20 detik. Tugasmu adalah menciptakan sebanyak mungkin rintangan menuju kegiatan yang menghentikanmu dari produktivitas. Kalau kamu harus masuk ke akun pribadi dengan mengetik password terlebih dahulu, kamu tidak akan lagi membuka media sosial setiap semenit sekali. Dengan membuang semua junk food di rumah, kamu harus pergi ke toko untuk membelinya. Setelah beberapa kali bolak-balik, nafsu makan junk foodmu pasti akan terkikis. Kalau remote-mu ada di laci meja di seberang ruangan dan baterainya ada di dapur, kamu akan enggan repot-repot bangun dan berjalan jauh cuma untuk menonton TV. Untuk kegiatan yang produktif, biasanya bagian tersulitnya adalah langkah pertama. Makin banyak energi permulaan yang kamu butuhkan untuk melakukan sesuatu, makin kecil kemungkinan kamu akan melakukannya. Jadi, kamu harus mempermudah dirimu sendiri agar lebih produktif daripada menunda-nunda. Saat kamu menata ulang home screen dan menaruh semua file di dalam folder yang cuma butuh sekali klik, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Kalau kamu membeli makanan sehat dan tidak punya alternatif junk food di rumah, kamu akan makan makanan sehat. Kamu bisa memasak makanan sendiri di akhir pekan dan memanaskannya saat ingin menyantapnya. Kalau kamu mengambil kuas dan cat air, lalu menyiapkan kanvas sekali saja, kamu akan mulai menggunakannya. Remote yang sebelumnya menghalangimu sudah pergi jauh. Untuk sejumlah hal lain, proses ini mungkin butuh lebih dari 20 detik, tapi semua waktu yang kamu habiskan menggunakan metode ini memberimu peningkatan produktivitas berjam-jam. Setiap kali melakukan suatu kegiatan dengan berbeda, otakmu membuat kebiasaan baru ini menjadi otomatis. Kamu bisa memikirkan kegiatan baru untuk dimasukkan ke daftar kegiatan 20 detik ini sebelum tidur setiap malam. Tiba-tiba, kamu merasa perlu mengobrol dengan rekan-rekan dari tim pemasaran. Mereka adalah pekerja paling keras di kantormu, para pekerja rajin yang sudah seperti hidup di kantor. Kamu mengeceknya di internet dan menemukan ada kebiasaan lain dari orang-orang penuh motivasi. Mereka bergaul dengan orang lain yang motivasinya juga tinggi. Dorongan dan semangat ini menular. Saat kamu mengelilingi diri sendiri dengan orang-orang berstandar di atasmu, kamu meningkatkan ekspektasimu atas diri sendiri dan tidak pernah berhenti berkembang.
Selagi terus meningkatkan keterampilan, produktivitasmu juga tumbuh. Ini mirip memperbarui perangkat lunak di laptop. Makin baik perangkat lunaknya, makin produktif laptopmu. Kamu bisa melakukan tugas yang sama dengan lebih baik dan dalam waktu lebih singkat. Kamu melihat banyak pot tanaman dan lukisan hijau di tiap meja tim departemen pemasaran. Mereka bilang, warna hijau bisa mengaktifkan area kreativitas dan motivasi di otakmu. Ini juga penyebab mereka menambahkan filter hijau ke video yang mereka tonton untuk presentasi dan sering makan siang di luar untuk melihat lebih banyak warna hijau. Hey, sudah jam makan siang. Seperti orang-orang termotivasi lainnya, kamu makan banyak tuna. Tuna dipenuhi vitamin B6 dan membuatmu merasa lebih bahagia. Ini juga mencegahmu hilang fokus, menjadi hiperaktif, dan bersikap impulsif yang semuanya kontraproduktif. Terung cocok untuk hidangan utamamu karena memiliki komponen yang membuat sel-sel otakmu tetap aktif agar kamu selalu siaga. Bayam dan sayuran berdaun hijau lain membantumu belajar lebih cepat. Jadi, masukkan ke piringmu juga ya. Sebagai hidangan penutup, siapkanlah Greek yogurt dengan blueberry dan kacang pekan. Ragam nutrisi ini membantumu tetap fokus, bahagia, dan bekerja lebih keras. Secangkir teh hijau bisa menjadi pelengkap sempurna makananmu. Katekin di dalamnya membantu mentalmu lebih rileks, meningkatkan fokus, dan mempertajam daya ingat. Kamu kembali ke meja dan merapikan semuanya. Kamu memberi kode warna ke semua laporan dan folder, lalu mengaturnya di rak folder. Pena dan alat tulis juga masuk ke tempatnya. Saat kamu tidak perlu pusing-pusing mencari barang, semua energi yang kamu hemat akan tersalurkan ke pekerjaan. Akhirnya, meja kerjamu yang seperti kapal pecah sudah rapi. Tidak ada lagi gangguan dan penghambat produktivitas. Kamu duduk dan mendengarkan lagu peningkat produktivitas di headphone. Musik memengaruhi otak dan memicu reaksi fisik. Beberapa komponen di dalamnya seperti bass yang berat atau solo gitar yang intens membuatmu merasa lebih siap dan bersemangat. Tugasmu hari ini masih banyak. Kamu pun membuat jadwal untuk semua tugas. Seperti yang dilakukan semua pekerja produktif, tenggat waktu adalah motivator terbaik. Meski atasanmu tidak memberimu tenggat, kamu bisa membuatnya sendiri. Kamu membuat slot waktu untuk tiap tugas yang harus kamu lakukan dan menulisnya di tabel. Untuk merapikan laporan, kamu menyediakan waktu 3 jam dan tidak akan melakukan kegiatan lain selama waktu itu. Meski menantang, tenggat waktu ini masih bisa terpenuhi. Menyelesaikan jadwalmu satu persatu membuat hatimu tenang. Pekerjaan hari ini pun beres. Kamu bergegas ke restoran favoritmu untuk bertemu sejumlah teman. Perubahan pertama yang mereka lihat darimu adalah pose tegapmu. Mereka sadar caramu berdiri bisa mengubah citramu. Saat dadamu terangkat, lenganmu terentang, dan tidak membungkuk, kamu terlihat seperti mencoba mengambil lebih banyak ruang. Meski kamu menahannya selama 2 menit saja, hormon kepercayaan dirimu meningkat pesat. Cara orang lain melihatmu dan cara kamu memandang diri sendiri membuatmu yakin kamu bisa melakukan lebih banyak. Dan memang begitu adanya. Memilih baju untuk ke kantor juga mendorongmu untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mengenakan pakaian yang membuatmu lebih rupawan dan nyaman, kekuatan ekstra tersuntik ke dirimu. Motivasi barumu menular. Sekarang, semua temanmu mengingat sejumlah saran yang mereka pelajari. Cindy bilang, salah satu cara berhenti menunda-nunda adalah memaafkan dirimu sendiri atas penundaan yang kamu lakukan di masa lalu. Kamu harus menerima kenyataan bahwa kamu tidak terlalu produktif kemarin atau 2 minggu lalu. Saat sudah memaafkan diri sendiri, kamu bisa melanjutkan hidup dan fokus pada target masa depanmu. Pandu mengingat aturan 80-20. Atau prinsip Pareto yang mengatakan 20% usahamu memberikan 80% hasil. Dan 80% inilah yang penting. Saat punya banyak tugas, kamu harus menulisnya. Kemudian, coba temukan 2 yang paling penting. Meski lebih rumit dan menyita waktu dibanding yang lain, kamu harus mulai dengan 2 tugas ini. Meski tidak menyelesaikan 8 tugas lainnya hari ini, tugas yang terpenting sudah beres dan nilainya akan menutupi 80% yang belum terselesaikan. Cara ini akan membantumu belajar, memprioritaskan berbagai tugas dan menjadi lebih produktif. Nah, kamu pulang dan membuang semua junk food dari dapur, menyembunyikan remote TV, dan mengeluarkan kuas serta cat airmu. Kamu akhirnya mulai melukis dan merasa seperti orang paling bahagia di dunia.